Baik, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai sedikit nanti teori jurnalistik dan juga mengenai proses pemberitaan atau proses dari awal seorang pembuat berita atau jurnalis untuk mengumpulkan data, terus membuatnya menjadi sebuah berita yang menarik. Oke, baik. Saya akan tunjukkan PPT saya. Ya, Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. ya kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama, apakah yang kita pahami selama ini tentang kegiatan yang ada dalam dunia jurnalistik dan juga kita akan membahas jenis-jenis media massa dan juga bagaimana mengumpulkan berita di dalam kegiatan jurnalistik tersebut. Oke, yang pertama ruang lingkup kegiatan jurnalistik. Nah, ada beberapa hal dasar yang harus kita pahami, khususnya bagi kita mahasiswa ilmu komunikasi yang pada lebih khusus lagi buat kalian yang nanti akan menjadi seorang jurnalis. Jadi, dalam dasar jurnalistik tersebut meliputi tiga hal. Yang pertama adalah wawasan atau pengetahuan. Ya, jadi kita harus memahami bahwasannya seorang jurnalis tersebut harus punya wawasan yang luas juga ya, dan pengetahuan yang mendalam tentang apa? Ya berarti tentang berita yang akan kita informasikan kepada umum. Yang kedua adalah keahlian atau keterampilan. Jadi kita harus terampil bagaimana mengolah sumber data menjadi berita yang menarik ya. Karena tidak semua berita itu menarik. Nah, bagaimana mengemas informasi atau sebuah atau sumber informasi menjadi berita yang menarik untuk dibaca atau didengar oleh halayak umum. Yang ketiga, seorang jurnalis memiliki etika atau sikap ya yang diatur dalam nanti undang-undang jurnalistik. Oke, kita lanjut. Sorry. Ya, yang pertama wawasan. Mengenai wawasan yang harus kita pahami sebagai seorang jurnalis. Jadi di dalam kegiatan jurnalistik, jadi ada yang terpenting yang harus kita pahami. Kata-kata kunci ya atau key words yang ada dalam jurnalistik tersebut kita harus memahaminya secara spesifik karena itulah dunia kerja kita nantinya ya. Oke, kalau untuk pengertian jurnalistik kita sudah bahas di awal pertemuan. Nah, itu sudah definition of journalism dan juga background atau dasarnya munculnya jurnalistik tersebut seperti apa kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di masa sebelum penjajahan atau masa era kita sebut sebelum Masehi dan juga setelah atau sebelum merdeka, contohnya di Indonesia sebelum merdeka atau dalam masa penjajahan dan setelah merdeka dan sampai era sekarang. Oke. Nah, jadi sejarah jurnalistik sudah kita bahas, produk jurnalistik itu seperti apa sih? Kita sudah bahas juga ya. Jadi ada yang disebut dengan berita ya. Artikel opini. Jadi bedakan hard news dengan soft news dan juga opinion ya. Oke. Dalam jurnalistik kita juga bisa menjadikan berita itu dari foto, yang disebut dengan foto jurnalistik atau video jurnalistik. Kita harus memahami dalam pengambilan berita, kita harus apa namanya menemui narasumber atau sumber berita tersebut kita dapat dari mana ya untuk secara lebih mendalam ya. Nah, kita juga sudah membahas jenis-jenis berita, jenis-jenis feature, jenis-jenis artikel opini ya. Artikel opini yang termasuk di dalamnya kita sudah bahas minggu sebelumnya ada namanya pojok ya, pojok berita atau disebut dengan editorial, pojok karikatur. Nah, di dalam melakukan kegiatan jurnalistik kita harus memahami manajemen redaksi. Bagaimana sebuah berita itu sampai kepada percetakan, sampai dibaca oleh si pembaca atau halayak umum ya. Dan di dalam manajemen redaksi itu ada namanya struktur organisasi
ya. Nah, kita juga sudah membahas jenis media, ada tabloid, ada media cetak, ada media online yang memang sekarang di era digital ini kita up to date per seconds atau per detik untuk mendapatkan berita-berita yang dikeluarkan oleh sumber berita secara online, ya. Oke, kita harus memahami angle berita, delik pairs, dan sebagainya. Nah, mungkin kata delik pairs ini mungkin kita baru banget memahaminya atau mengetahuinya atau mendengarkannya. Jadi disebut dengan delik pairs itu adalah mencakup berbagai tindak pidana seperti pencemaran nama baik. Jadi di dalam dunia jurnalistik, hal ini diatur di dalam undang-undang, ya. Oke, jadi di dalam membuat berita atau mempublikasi berita juga kita harus memahami undang-undang atau etika profesi kita sebagai seorang jurnalis biar tidak mencemarkan nama baik orang-orang yang ada di dalam berita tersebut, gitu ya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan tindak pidana yang sehubungan atau dihubungkan dengan media pairs. Oke, selanjutnya kita membahas skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, ya. Oke, keterampilan yang terpenting adalah dalam penulisan berita merupakan keterampilan tersebut merupakan produk utama jurnalistik sekaligus karya utama seorang wartawan, ya, atau zaman sekarang kita sebut dengan atau keyword di dalam dunia pemberitaan disebut dengan jurnalis. Teknik pencarian berita atau teknik reportase itu juga termasuk keterampilan, ya, yang di dalamnya itu ada wawancara kepada narasumber, dan ada setelah ada data kita harus melakukan riset terhadap data tersebut, kita harus melakukan pengamatan di lapangan atau disebut dengan observasi, dan juga langsung terjun ke lapangan terjadinya sebuah aktivitas atau kejadian disebut dengan apa namanya eh, observation, ya. Oke, dan kita juga harus terampil menggunakan bahasa di dalam media atau di dalam jurnalistik karena tidak sembarang kita membuat berita. Untuk membuat berita tersebut menarik, kita harus menggunakan kata-kata. Kalau beritanya misalkan untuk pemerintah, kita menggunakan kata yang formal banget. Kalau untuk berita feature misalkan, kita tidak menggunakan kata-kata yang terlalu formal, ya. Khususnya soft news kita bisa memasukkannya ke dalam kategori kita kan kemarin sudah membahas soft news. Soft news berarti beritanya ringan, cocoknya untuk yang hiburan, yang berita tentang artis-artis. Jadi kita tidak terlalu formal menggunakan kata-kata di dalam membuat kalimat-kalimatnya, gitu ya. Oke, jadi itu disebut dengan keterampilan di dalam dunia jurnalistik. Oke, selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi sudah kita membahas skill, atau sekarang kita sebutkan dengan etika atau sikap seorang jurnalis di dalam dunia jurnalistik tersebut. Oke. Nah, attitude atau manners untuk seorang jurnalis itu kan profesi, ya. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya. Oke, jadi di sini kita harus memahami bahwasannya sebuah profesi itu juga harus ada undang-undangnya. Dan di sini termasuk undang-undang etika atau sikap seorang jurnalis di dalam melakukan pemberitaan. Oke. Wartawan yang menaati kode etik disebut wartawan profesional. Jadi seorang jurnalis di dunia jurnalistik juga sekarang disebut dengan dunia profesi yang berhubungan dengan pemberitaan. Jadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Oke. Nah, detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Jadi kalau sumber berita nggak ada, bagaimana kita mengolah menjadi sebuah berita yang menarik, gitu ya. Jadi kita perlu source, sumber. Nah, seorang wartawan berarti bertugas untuk mengembangkan sumber berita tersebut menjadi berita yang yang kohesif, gitu ya, dari awal sampai akhir. Kalau dibaca tuh ada runtutan kejadian yang jelas, gitu ya. Oke, wartawan harus tahu banyak. Iya, seorang wartawan itu harus curious, penuh tanda tanya. Kenapa? Gitu ya, seorang wartawan harus tahu kemana mencari informasi, siapa sumber informasi yang akan diwawancarai, siapa yang harus ditanya, gitu, untuk mendapatkan berita yang lebih spesifik atau yang lebih luas, gitu ya. Untuk pengembangan karir, seorang jurnalis pasti mendapatkan kontak-kontak yang berhubungan dengan
narasumber, media, dan segala macam. Nah, nomor-nomor kontak tersebut penting untuk kita simpan karena mungkin narasumber ini kita akan hubungi lagi atau nanti eh, ada berita-berita khusus yang mungkin harus mengundang narasumber ini. Jadi fungsinya adalah nomor kontak tersebut adalah untuk menambah ya, menambah apa sih namanya koneksi kita di dalam dunia pemberitaan. Baik. Oke, berita tidak datang dengan sendirinya. Ya, betul. Jadi kita harus mencari sumbernya, and then setelah ada sumbernya, kita harus mengolahnya lagi menjadi berita yang lebih panjang dan menarik gitu ya. Jadi kalau kita mungkin dalam interview kan itu sesi tanya jawab. Nah, bagaimana percakapan yang kita dengarkan itu kita olah menjadi berita tertulis seperti itu ya. Jadi itu disebut dengan seorang wartawan atau koresponden atau pelapor harus jadi jeli menangkap fenomena di sekelilingnya untuk dijadikan bahan pemberitaan. Jadi, seorang jurnalis itu atau seorang wartawan harus jeli gitu loh menangkap. Nah, ketika narasumber kita tanya ini, kita misalkan ada hal-hal khusus ketika dia memberikan informasi, oh yang tadinya tidak ada di list daftar pertanyaan kita tiba-tiba muncul dengan adanya komentar atau apa namanya percakapan kita dengan narasumber. Jadi kita harus benar-benar curious, jeli. Itulah kita seorang jurnalis itu harus disebut dengan wawasannya harus luas. Ketika kita bertanya kepada narasumber, kita harus sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan, kita harus riset dulu sebelumnya, siapa beliau dan apa profesinya, dan mungkin sedikit tentang background narasumber tersebut gitu ya. Jadi kita akan nanti bisa mengkombinasikannya menjadi berita yang menarik. Oke, selanjutnya kita masuk ke subtopik proses pemberitaan. Jadi kita nggak langsung cukup mendapatkan melihat kejadian langsung kita bisa jadikan berita, tapi ada prosesnya. Ya, makanya jurnalis dunia jurnalistik itu sebenarnya memang harus ada itunya ya, flow-nya gitu ya. Ada kita harus bertemu siapa, setelah dari si A kita harus ke si B, dari si B kita ke si C gitu ya. Enggak langsung tiba-tiba kita harus seorang jurnalis langsung bisa menyampaikan berita yang lengkap tanpa ada proses. Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah ditemukannya berita ya, sumber berita tersebut. Setelah kita mendengar sebuah berita atau melihat sebuah kejadian, kita harus melakukan riset untuk mengembangkan alur cerita. Kita harus mencari saksi atau tokoh terkait, ya. And then setelah kita menemukan tokoh tersebut, kita melakukan interview atau wawancara. Nah, setelah hasil wawancara, mungkin untuk berita-berita penting seperti berita kenegaraan, kita harus mengadakan konferensi pers, ya. Jadi di konferensi pers sebenarnya itu masih berita-berita yang misalnya masih sebenarnya masih baru terjadi, belum dikembangkan gitu ya. Jadi konferensi pers itu untuk sebenarnya kita melihat perkembangan sebuah kejadian. Nah, yang kedua setelah saya eh, jelaskan kemarin tentang bagaimana proses seorang wartawan mengambil sebuah berita, kita harus melakukan investigasi khususnya untuk berita-berita yang memang ada alurnya, ada kronologisnya gitu ya guys. Jadi investigasi ini kita lebih dalam lagi gitu loh mengetahui informasi-informasi yang memang panjang ceritanya. Jadi kita harus investigate, menyelidiki. Makanya kemarin kan saya jelaskan ada pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita langsung curious. Why? Kenapa? What? Apa yang terjadi? And how? Bagaimana kejadian tersebut terjadi gitu ya. Jadi kata-kata tanya 5H 1W itu jangan kita lepaskan dalam eh, apa namanya pekerjaan kita sebagai seorang jurnalis. Oke. Nah, kita harus mengambil sumber dari sumber lain. Jadi berita ya kantor berita itu guys kita bisa mengambil berita dari situ. Jadi berita yang sudah diambil oleh kantor berita kita bisa. Jadi biasanya seorang wartawan itu bisa membeli berita tersebut ya, atau kalau punya koneksi mungkin apa namanya mendapatkan sumber berita
ya yang sudah ada di kantor berita dengan gratis. Jadi itulah fungsinya kantor berita sebenarnya untuk seorang jurnalis itu untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih dalam lagi tentang sebuah eh, informasi yang sebelumnya gitu ya. Untuk mengembangkan informasi yang akan kita tulis dalam berita, kita harus bertanya ke kantor berita jika memang beritanya sudah ada di kantor tersebut. Jika tidak, berarti kita harus terjun ke lapangan gitu ya. Oke. Nah, berita yang sudah kita olah, kita tulis, nah nggak serta-merta langsung kita publish. Jadi di dalam dunia jurnalis kita harus menyunting atau melakukan editing ya. Dalam hal mungkin pertama kali adalah kohesif tidak kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf gitu ya. Ada koneksi, ada hubungan sebab akibat. Nah, itu yang disebut dengan cohesive sentences. Ya, selalu saya bilang selalu ada tim editing atau disebut dengan editor yang di dalamnya ada beberapa editor ya. Nah, di situ mungkin apa namanya punctuation tanda baca juga harus lebih detail harus dilihat and then sebuah kalimat dengan kalimat selanjutnya kohesif atau tidak. Nah, disitulah kita melakukan namanya penyuntingan berita. Nah, itulah secara umum proses sebuah pemberitaan. Kita lanjut. Nah, di dalam menemukan sebuah peristiwa disebut dengan fact finding, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, berita yang kita temukan yang sifatnya berupa peristiwa yang terjadi seperti bencana alam, kunjungan seorang public figure ke sebuah daerah, biasanya dilakukan oleh atau yang melakukan kunjungan itu adalah orang-orang public figure seperti pemerintah, artis dan sebagainya ya. Nah, wartawan tinggal melaporkan dan memilih angle yang paling menarik. Nanti kita akan membahas apa sih itu angle berita tersebut dengan news angle ya, news angle ya. Nah, ini agak sama dengan bagaimana kita men-shoot mengambil sebuah foto, agak sama, agak ada similarities-nya guys. Nah, angle itu kan sudut. Nah, kalau sudut foto bagaimana membuat foto itu mengambil foto dari sudut pandang yang mungkin yang menarik untuk dilihat. Nah, berita juga seperti itu. Disebut dengan news angle. Oke, angle merupakan sudut pandang atau titik awal yang diambil wartawan untuk memulai atau menulis sebuah berita. Jadi dari mana nih asalnya, angle-nya, sudutnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan news angle. Oke, selanjutnya penemuan peristiwa. Oke, angle memenuhi 3 unsur. Nah, saya ulang lagi. 3 unsur tersebut dimulai dengan 3 kata tanya. What? Apa sih yang orang ingin ketahui? What do people want to know? What do people want to know? Itu maksudnya apa sih orang ingin ketahui terhadap sebuah peristiwa ini? Nah, what? Ingat kata what, apa yang orang ingin tahu, gitu ya? Karena sifat dasar manusia adalah curious, ingin tahu, gitu ya. Oke, yang kedua, why? Why di sini adalah membuat beritanya lebih menarik. Kenapa? Untuk membuatnya lebih menarik, kita harus mencari sudut pandang secara umum. Secara umum, orang-orang di luar sana yang akan baca berita ini, apa sih hal-hal menarik yang ingin mereka ketahui tentang peristiwa ini? Jadi, why? Yang pertama tadi, what? Apa yang ingin mereka ketahui? And then why? Kenapa? Kenapa di sini adalah alasan kenapa berita ini menarik, gitu ya. And then yang ketiga, how? How di sini, inilah tugas khusus kita seorang jurnalis untuk membuat beritanya kohesif. Saya ulang, kohesif itu berarti jelas kronologis sebuah peristiwa itu terjadi gitu ya. Jadi how do people understand it? Ketika kita menulis berita, kita harus juga membuat diri kita seolah-olah kita yang akan membaca berita ini nanti gitu ya. Jadi kalau kita baca berita yang kita tulis kok kayaknya apa ya, maksudnya kayak campur aduk gitu yang nggak jelas apa namanya penggalan-penggalan ceritanya gitu ya. Nah, kita harus membuat seolah-olah diri kita juga meskipun kita memang seorang jurnalis, kita juga harus tahu kita ini loh yang akan baca berita yang dibuat orang,
Kita harus memahami berita tersebut, bagaimana membuatnya, mengemasnya menjadi menarik dan dipahami, gitu ya. Oke, jadi what, why, and how. Oke, selanjutnya, nah ini untuk berita investigasi biasanya kita membutuhkan namanya saksi. Oke, seperti yang saya jelaskan, berita investigasi itu agak panjang jalurnya, teman-teman. Kenapa? Karena ada proses-proses yang kita harus lalui dan agak panjang. Dan berita ini mungkin tiap hari akan ada perkembangannya. Kenapa? Karena kita harus memahami dari background sebuah kejadian terjadi, and then siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, siapa pelakunya, and then apa yang terjadi saat ini, and then nanti ke depannya seperti apa sih berita ini gitu ya. Nah, kita harus membutuhkan saksi atau tokoh yang terkait dengan sebuah peristiwa tersebut. Nah, seorang wartawan dalam mengembangkan berita harus jeli gitu ya untuk menangkap efek dan tali temali atau hubungan atau benang merah dari sebuah peristiwa. Oke, itu keterampilan atau skill yang harus seorang jurnalis miliki. Nah, apa yang dilaporkan tidak sebatas apa yang terjadi gitu, tapi tuntas peristiwa tersebut sampai tuntas dipahami atau diketahui oleh pembaca. Nah, disinilah tugas seorang jurnalis untuk melakukan riset, wawancara, sampai membuahkan atau menjadikan sebuah informasi menjadi berita yang menarik untuk dibaca. Oke, selanjutnya ini kita lewati nih contoh aja ya, guys. Nah, contohnya judul sebuah berita, banjir setiap tahun melanda ini enggak sebentar ya. Misalkan kita lihat nih contohnya ya. Banjir tiap tahun melanda Jakarta. Ah, itu mah udah biasa gitu ya. Apalagi khusus untuk orang-orang Jakarta. Ini nggak penting nih gitu. Tetapi di dalam berita khususnya untuk audiovisual ya, untuk yang di TV biasanya kalau dalam berita tersebut kita masukkan misalkan public figure yang rumahnya kebanjiran, itu akan lebih menarik lagi. Contohnya, kok Istana Merdeka bisa sampai kebanjiran, sampai bisa kita shoot Pak Presiden Prabowo sedang mengangkat celananya gitu untuk masuk istana. Wah, itu menarik banget untuk ditonton oleh semua kalangan masyarakat. Nah, jadi kita juga harus melihat kalau hanya judul, wah itu mah biasa gitu ya. Tapi ketika kita memberitakan berita tersebut dengan angle-angle yang menarik gitu ya, dengan sentuhan-sentuhan yang tadi kita masukkan food videonya, kita masukkan gambar-gambar, gimmick-gimmick gitu ya. Nah, itu akan lebih menarik lagi untuk dibaca atau didengar. Oke. Nah, seperti itu prosesnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap wawancara. Oke, di dalam tahap wawancara sebelumnya berarti kita harus mencari narasumber yang punya nilai berita. Yang memang kita anggap beliau atau narasumber tersebut memiliki informasi tentang berita yang akan kita olah, gitu ya. Oke, di dalam teknik melakukan wawancara ada persiapan-persiapan yang kita harus pahami, ya. Contohnya persiapan alat rekam dan alat tulis, ya. Menyiapkan list-list atau daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Karena kalau misalkan kita secara datang tanpa list pertanyaan, bisa nanti jadi hasil interviewnya jadi ngambang gitu ya. Atau malah yang tadinya kita mau nanya ini kok jadinya ke sini gitu ya. Nah, itulah fungsi daftar pertanyaan yang kita buat itu sebelum wawancara agar tidak waktunya juga efisien, pertanyaannya juga efektif, artinya langsung memang ke fokus-fokus apa yang ingin kita dapatkan dari narasumber tersebut dan bersikap sopan. Oke, setiap dunia kerja memang membutuhkan etika atau tata cara atau manner yang baik ya. Oke, selanjutnya nah, untuk wawancara secara individual atau face to face dengan satu orang, wawancara pada satu narasumber yang memiliki nilai berita dan dapat memberikan keterangan secara lengkap disebut dengan wawancara individual. Wawancara individual bisa dilakukan juga melalui, kalau untuk zaman sekarang bisa melalui telepon, via email, dan juga WhatsApp. Gitu ya, kita kirim pesan melalui aplikasi WhatsApp.
wawancara tertulis. Kalau tadi face to face, kalau ini tertulis. Nah, wawancara tertulis dapat kita lakukan jika terjadi masalah teknis dan rumitnya permasalahan yang menyebabkan kita sebagai seorang jurnalis tidak dapat langsung bertemu dengan narasumber. Jadi kita bisa melakukan wawancara tertulis. Nah, apa kelebihan wawancara individual yang face to face dengan yang tertulis? Kelebihannya kalau wawancara tertulis lebih akurat ya, lebih panjang kita mendapatkan informasinya karena waktunya tidak terbatas. Mungkin kalau kita memberikan waktu di saat waktu senggangnya si narasumber, mungkin dia akan menyampaikan informasi yang lebih detail gitu ya. Sedangkan kalau face to face mungkin karena keterbatasan waktu, padatnya pekerjaan narasumber, ya itu akan terbatas kita mendapatkan berita. Nah, kelemahannya wawancara tertulis itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan respon dari si narasumber karena harus menyesuaikan kapan si kita harus menunggu nih. Kita nggak boleh memaksa kapan si narasumber tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke. Oke, untuk konferensi pers seperti yang saya sebutkan di awal, cara lain untuk mendapatkan berita adalah dengan mengikuti konferensi pers. Makanya kalau kita menonton sebuah eh, video konferensi pers, ya, di situ banyak banget wartawan dari media mana aja, ya, seluruh Indonesia mungkin perwakilan-perwakilan yang ada di daerah sebuah kejadian tersebut terjadi dan konferensi pers di mana dilakukan. Di situ banyak banget wartawan dari berbagai media. Nah, dari situ kita sebenarnya mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi tentang sebuah peristiwa. Nah, dalam konferensi pers biasanya sudah disiapkan informasi yang diperlukan ya. Karena ada list-list pertanyaan yang sudah kita buatkan dan ada waktu yang diberikan kepada para media untuk meliput berita ya. Oke, namun sifatnya umum dan kurang terkandung nilai berita. Untuk mendalaminya, ya kita memang mendapatkan informasi dari konferensi pers karena terbatasnya waktunya. Mungkin informasi belum lengkap untuk kita jadikan sebuah berita. Nah, untuk itu kita harus melakukan pendalaman lagi. Jadi seorang jurnalis harus menggali dari sumber lain, gitu ya, bukan mendapatkan langsung dari konferensi pers. Ya, jadi kita tidak boleh langsung bergantung pada sebuah konferensi pers untuk mendapatkan sebuah berita yang lengkap. Oke, investigasi. Seorang wartawan berhadapan dengan narasumber yang tidak mudah untuk diwawancarai. Betul, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin kita karena deadline kita butuh waktu yang singkat untuk menyelesaikan sebuah berita. Namun karena terkendalanya narasumber juga punya waktu yang padat juga sehingga kita tidak mudah untuk mewawancarainya. Mungkin dari waktu dan juga beliau atau narasumber tersebut tidak banyak ngomong gitu ya, atau yang dijawab hanya hal-hal yang penting saja gitu ya, atau ketika kita sudah melakukan wawancara namun kita merasa belum puas dengan temuan fakta yang diperoleh sehingga kita seorang jurnalis harus ingin lebih dalam lagi menggali informasi ya, karena itu dilakukanlah investigasi. Investigasi ini berfungsi untuk memperoleh lebih dalam lagi tentang sebuah peristiwa atau kejadian, gitu ya. Nah, untuk memperoleh berita yang eksklusif, tidak jarang seorang wartawan atau jurnalis itu harus menyamar. Bahkan ancaman sering ditemui, gitu ya. Jadi inilah yang harus kita pahami yang terakhir yang saya sebutkan tadi. Untuk membuat sebuah berita eksklusif, kadang-kadang seorang jurnalis atau wartawan itu menjadi menyamar menjadi masyarakat umum atau kalau di dunia kepolisian ini seperti detektif. Kadang-kadang seorang detektif itu untuk memecahkan atau mendapatkan untuk perjudian legal dia juga menyamar seolah-olah dia juga menjadi penjudi di tempat tersebut, di kasino tersebut, atau kalau untuk melihat atau menyergap atau mendapatkan penyebar, bukan penyebar apa sih untuk yang narkoba itu. Nah, dia juga mungkin terjun seolah-olah dia seorang pemakai gitu atau pengedar juga gitu ya. Nah, hal-hal ini tidak mudah dilakukan guys karena kalau di lapangan itu dia harus mempertaruhkan nyawanya juga khususnya untuk berita-berita yang berhubungan dengan hal-hal yang spesifik seperti pembunuhan ya. Jadi beratnya tuh di situ tugas seorang jurnalis khususnya untuk yang dikirim ke
arena perang, di mana perang terjadi, seorang jurnalis harus berjibaku dengan tembakan-tembakan dan juga harus lari-lari, bagaimana menemukan angle yang lebih dekat, gitu ya. Nah, itu harus mempertaruhkan nyawa. Oke, nah sekarang kita masuk, apa sih kantor berita itu? Nah, sudah saya jelaskan sekilas tadi. Nah, kantor berita itu adalah kantor yang memiliki banyak informasi. Ya, oke. Seorang wartawan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mungkin bisa bertanya ke kantor berita. Apakah kantor berita tersebut sudah mendapatkan berita yang detail? Gitu ya. Makanya seorang wartawan atau jurnalis bisa mendapatkan berita yang lebih detail dengan membelinya dari kantor berita. Oke. Oke, bagaimana mengambil sumber lain untuk melengkapi sebuah berita? Bolehkah wartawan mengambil sumber lain dari media lain sebagai bahan berita? Boleh, ya. Boleh asalkan disebutkan sumber beritanya ini, pelengkap berita kita ini dari berita mana, gitu ya. Tetapi kalau tidak sangat terpaksa sebaiknya tidak. Oke, sebab media wartawan tersebut menjadi kurang terpercaya karena gini, kok ini sudah di Kompas sudah diberitakan kemarin, kok ini muncul lagi ya beritanya di misalkan yang tempat kita bekerja ini bukan di Kompas tapi di Antara mungkin ya, koran Antara. Kalau mau kita mengambil sumber lain gitu ya, tapi bukan dari berita lain. Sumber lain itu artinya narasumber ya, biar datanya lebih menarik dan agak berbeda seperti itu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, sebuah berita nggak kucuk-kucuk dari konferensi pers langsung kita buatkan sebuah berita, enggak ya. Oke, ada penyuntingan berita di situ. Dalam dunia jurnalistik, kegiatan menyunting mengandung arti. Nah, di dalam kegiatan menyunting itu atau editing itu, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan sistematika, penyajian, dan bahasa. Seperti yang saya bilang tadi. Kita perhatikan kalau ada di situ yang kita beritanya bahasa Indonesia, kita menggunakan term-term dalam bahasa Inggris, coba lihat ejaan penulisan bahasa Inggris tersebut sudah benar atau enggak. Nah, struktur kalimatnya, kalau kita SPOK ya, jelas enggak subjeknya, objeknya, ya, apa kejadiannya disebut dengan predikat, harus jelas. Nah, seorang jurnalis juga harus memiliki keterampilan di dalam berbahasa ya, khususnya bahasa tulisan, ya. Oke. Oke. Orang yang bertugas menyunting naskah disebut dengan penyunting atau editor. Oke, jadi untuk terms-terms ini kalian harus perhatikan ya, editor ya. Kalau di dunia apa namanya perguruan tinggi atau dosen biasanya menulis artikel ya, kita menemukan juga terms editor, reviewer seperti itu ya. Nah, kalian juga di bidang itu jurnalis sering menemukan terms editor. Nah, dari penjelasan penyuntingan tadi sebenarnya kita sudah tahu fungsi menyunting itu apa sih? Yang pertama guys, menghindari masalah hukum maupun masalah pencemaran nama baik. Ya. Yang kedua, menyeleksi berita bohong atau kita sering kita berita hoax sekarang ya. Menyeleksi berita yang sudah basi. Nah, kalau sudah basi banget beritanya sudah jadul istilahnya dan itu tidak menarik ya ngapain diberitakan ya. Oke. Selanjutnya untuk mengoperasionalkan kalimat yang kacau seperti yang saya bilang tadi. Sebuah paragraf itu ada beberapa kalimat, 5 sampai 7 kalimat. Itu paragraf yang baik adalah 5 sampai 7 kalimat gitu ya. Nah, apakah kalimat pertama dengan kalimat kedua itu berhubungan? Ada benang merahnya enggak gitu ya. Ada hubungannya enggak gitu ya. Khususnya berita yang ada kronologisnya ya. Ya, jadi kita harus tahu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga gitu ya. Untuk menyampaikan itu kita butuh kalimat-kalimat yang order gitu ya. Oke. Yang selanjutnya fungsi penyuntingan adalah menghindari masalah SARA. Ya, oke, karena ini masalah SARA khususnya kita di Indonesia ini agak anjelimet ya. Karena salah-salah kata aja orang-orang pembaca mungkin akan melihat kok ini kok masalah, kok si penulisnya
lebih condong apa namanya kayak menyudutkan sebuah agama yang lain ya. Apakah karena dia beragama ini ya? Jadi seperti ada tanda tanya dari si pembaca gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut juga di terjadi di proses penyuntingan ya agar berita-beritanya itu tidak merujuk ke sara. And then menghindari salah ejaan seperti yang tadi saya sebutkan ya untuk penulisan kata-kata yang bukan bidang kita khususnya terms dalam bidang ilmu biologi atau ilmu ekonomi kita harus tahu bagaimana menulis manajemen kah atau manajemen. Nah, itulah fungsinya kita itu harus selalu consult with the dictionary atau kita harus melihat kamus-kamus khususnya kamus KBBI ya teman-teman. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita harus beritakan. Nah, jadi sebaiknya kita harus melakukan penyuntingan dengan baik. Oke, aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang editor atau redaktur berita. Yang pertama membaca teks ya. Bagaimana kita tahu adanya sara di dalam, adanya ketidak sinkronan kalimatnya, apakah ejanya salah ketika kita tidak membaca. Jadi yang pertama adalah membaca teks. Yang kedua, memperhatikan unsur kosakata. Mungkin di saat kita membaca berita dari awal sampai akhir, kita harus apa namanya kalau dalam dunia konvensional kita menggunakan pulpen ya. Nah, sekarang kalau kita mengeceknya di dunia digital kita kan pakai misalkan pointer ya, ada underline, ada arrow dan segala macamnya. Oke. Mengecek kesesuaian kaidah ejaan dan tanda baca yang berlaku, kemudian memastikan aspek komunikatif bahasa yang digunakan, and then mengecek gaya bahasa dan menerapkan editing yang digunakan berdasarkan kata, baris, atau paragraf, termasuk simbol koreksi yang digunakan. Ya, di dalam editing juga ada ilmu-ilmu tertentu untuk bagaimana membuat tanda-tanda gitu. Contohnya, kalau kita buat lingkaran seperti ini, oh berarti ada kata yang hilang, gitu ya. Kalau kita tanda tanya, berikan tanda tanya, berarti ambigu. Ya, ini maksudnya apa sih? Nah, kalau misalkan kita buat slash seperti ini di hurufnya, berarti hurufnya ini berlebihan atau salah gitu ya. Nah, itu tanda-tanda seperti itu kita juga harus pahami. Oke, membaca dengan sesama hasil editan. Setelah diedit, kita juga membaca lagi apa yang sudah kita edit. Oke, ini juga sama ya. Oke, seorang editor juga harus memperhatikan kesalahan-kesalahan faktual, menghindari kontradiksi, dan memperbaiki apa yang salah di berita tersebut, memperbaiki kesalahan ejaan, ya, menyesuaikan gaya bahasa dan gaya bahasa surat kabar yang bersangkutan, ya. Kita juga seorang jurnalis harus memahami bahwasanya setiap media punya gaya selingkung atau gaya pemberitaan yang mungkin unik dari pemberitaan lain, gitu ya. Oke. Meringkas berita agar memiliki kejelasan makna itu yang saya sebut tadi, biar nggak ambigu, nggak punya dua makna, sehingga pembaca maksudnya apa sih ini ya? Kalau udah pembaca ini maksudnya apa ya? Itu sudah ambigu kalimatnya gitu ya. Oke, menghindari pemakaian bahasa yang negatif ya, bad taste dan bermakna ganda. Melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi, tipografi salah tulis gitu ya, atau hurufnya A-nya harusnya dua, ini dibuatnya satu, berarti harus ditambahkan A-nya satu lagi. Atau mungkin berlebihan dituliskan misalkan E-nya harusnya satu, kita tulis atau kita ketik E-nya ada dua, berarti E-nya yang satunya kita cross out, berarti berlebihan lah seperti itu. Menemukan judul yang menarik. Kadang-kadang judul itu muncul ketika beritanya kita sudah olah, judul yang tadinya kita buat kan kita revisi lagi gitu ya, karena mungkin kurang menarik judul yang pertama. Nah, setelah kita baca dari awal sampai akhir, yang lebih menarik ini nih. Nah, judul itu bisa berubah nanti ya. Oke. Membuat keterangan gambar atau caption ya. Kalau kita menampilkan sebuah gambar atau foto atau sebuah grafik atau tabel di dalam sebuah berita, itu harus ada judulnya. Gitu ya. Oke, mengecek berita yang tercetak ya. Setelah dicetak juga kita harus melihat lagi mungkin ada kesalahan-kesalahan agar segera diperbaiki. Oke.
Nah, ini contohnya teman-teman di saat proses penyuntingan ya. Nah, setelah mewawancarai pakar pemasaran, wartawan menulisnya sebagai berikut. Nah, kita seorang jurnalis mungkin menulisnya seperti ini ya. Bahwa sesungguhnya perilaku konsumen sulit untuk ditembak. Satu saat begitu lain, satu begini. Satu saat begitu, lain saat begini. Perilaku begituan nggak bisa sama sekali diukur dengan alat ukuran apapun. Nah, ini sepertinya kok bahasanya tidak formal dan ambigu ya di sini. Ada ditembak, ambigu apa sih? Yang kita tahu kalau ditembak berhubungan dengan pistol atau senapan. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Ini hasilnya, teman-teman. Jadi, seorang editor itu juga harus punya keterampilan, ya. Jadi, nggak sembarang orang bisa menjadi editor. Ini hasil penyuntingannya, teman-teman. Perilaku konsumen sulit ditebak. Nah, ini ya, ditembak dan ditebak kan berbeda banget maknanya. Hanya typo M. Ada penambahan M. Nah, jadi suatu saat begini ada komanya, pada saat lain begitu, karena ada contrary di situ. Ya, jadi harus ada jeda dengan pemberian tanda baca koma. Perilaku demikian sulit diukur dengan alat ukur apapun. Nah, sedangkan kalimat ini kan tidak formalnya. Perilaku begituan. Nah, akhiran an ya enggak itu tidak formal di dalam bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi seorang editor itu harus mumpuni atau punya keterampilan juga di dalam menggunakan kosakata yang formal dan non formal ya sesuai dengan gaya beritanya atau jenis beritanya. Oke. Selanjutnya kita masuk sedikit mengenai jenis-jenis media massa. Ini sudah kita bahas juga di awal, tapi mungkin kita ulang sedikit ya. Media massa adalah sarana komunikasi massa atau untuk menyampaikan berita ke masyarakat ya. Komunikasi massa artinya proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang banyak atau halayak ramai. Ciri-ciri media massa adalah yang pertama, disebarluaskan ke khalayak umum, namanya juga massa. Berarti disebarkan kepada masyarakat atau khalayak umum. Yang kedua, pesan atau isinya bersifat umum. Jadi bukan bersifat pribadi. Kalau pribadi itu diari namanya. Yang ketiga, tetap atau berkala. Ada periodically. Berita ini juga ada periodically. Harian kah? Weekly kah? Mingguan kah? Monthly kah? Bulanan kah? Jadi nama ada periodically ya. Berkesinambungan, kontinuitas. Kalau ada perkembangan berita, diberitakan lagi, tapi harus update. Makanya disebut dengan kontinuitas. Berasal dari kata kerja continue, melanjutkan. And then berisi berita tersebut berisi hal-hal baru atau aktualitas ya sesuai dengan yang terjadi, the fact now yang sekarang gitu ya, aktualitas. Begitu harus aktual ya. Oke, fakta dan aktual berarti kejadian nyata dan saat ini juga gitu ya. Oke, hal baru terjadi. Oke, ini juga kita sudah bahas jenis media ada namanya media cetak ya, seperti yang zaman 90 80-an atau di bawahnya lagi itu cetak semua guys, belum ada online di situ. Yang online sekarang ini di 2010-an ke atas kali ya. Oke. Media massa elektronik sebelum electronic media and then media online. Oke. Media online yang zaman sekarang kalian generasi Z ini sudah terlahir dengan media online. Oke, kalau saya generasi milenial masih mengalami media massa cetak dan media massa elektronik. Dan sampai sekarang kami generasi milenial masih mengerti atau mendapatkan media online. Ya, oke. Yang termasuk media elektronik adalah radio, televisi, dan film. Itu yang termasuk media elektronik. Ya, elektrik. Oke. Sedangkan media cetak yang dulu kita sebut dengan koran, surat kabar, tabloid, newsletter, majalah, buletin, dan buku. Namanya juga dicetak ya, berarti ada kertas ya, berbentuk kertas. Oke. Yang sekarang ini mayoritas ada media disebut dengan media online yang ada di internet, yang kita temukan di situs web ya. Website namanya berita news site atau portal berita news portal yang ada di internet ya. Untuk mendapatkan atau mengakses berita ini kita membutuhkan jaringan atau koneksi internet.
Oke, mengelompokkan jurnalistik. Nah, ada sedikit teori yang kita bahas hari ini mengenai pengelompokan aliran jurnalistik. Ini sebenarnya kalian bisa dapatkan informasinya di online juga. Kalian bisa searching atau browsing. Nah, tapi kita sedikit bahas ya. Yang pertama, authoritarian theory berasal dari kata authoritaire. Ya, berarti dari kata otoriter aja kita sudah paham ya. Teori Peirce ini terkait dengan konsep negara yang otoriter. Oke, sumber dari dasar teori ini adalah bahwa tidak semua orang memperoleh kekuasaan mutlak. Ingat, tidak semua orang memperoleh kekuasaan mutlak dan bahwa setiap anggota masyarakat tanpa reserve diwajibkan tunduk tanpa terkecuali, diwajibkan tunduk dan taat pada kekuasaan sebuah negara, gitu ya. Jadi untuk menyampaikan berita itu tidak bebas untuk yang di zaman authoritarian theory, ya. Cara untuk memperoleh segalanya itu dipakai secara persuasif, bisa juga paksaan, ya, berhubungan dengan kuasa di sini. Siapa yang berkuasa itulah yang memberikan kebijakan, gitu ya, serta menggunakan kekerasan dan kadang-kadang ada kekerasan di dalam. Itu di zamannya authoritarian theory masa itu, gitu ya. Oke, yang kedua konsep dasar dari teori oke, ini masih authoritarian. Bukanlah kewajiban dari alat komunikasi massa atau pers untuk menetapkan haluan dan tujuan negara. Nah, berita-berita yang berhubungan dengan negara ini, oke, layaknya atau sepantasnya hanya dimiliki oleh petinggi-petinggi negara, gitu ya. Karena hal ini adalah hak dari golongan yang berkuasa. Alat komunikasi massa hanya merupakan alat belaka untuk mencapai tujuan kepentingan negara. Jadi untuk pairs digunakan hanya untuk tujuan negara. Bahkan seringkali jadi alat untuk kepentingan dan tujuan golongan tertentu. Ya, oke. Kritik masih dimungkinkan kalau tidak dilarang sama sekali. Jadi kalau tidak dilarang sama sekali, pembaca atau masyarakat masih boleh mengkritik penyedia berita tersebut, gitu ya. Tapi kritik hanya boleh pada bidang penyelenggaranya, tidak boleh untuk menggugat tujuan, ya. Nah, itu namanya juga otoriter. Ada hak kekuasaan seorang pejabat di situ, ya. Teori ini cenderung bersikap skeptik terhadap kemampuan rakyat. Ini yang kedua, libertarian, berasal dari kata liberty, kebebasan. Teori ini dipengaruhi paham liberal klasik yang menempatkan pers sebagai free marketplace of ideas, di mana ide yang baik akan dipakai orang, sedangkan ide yang buruk akan gagal mempengaruhi orang. Dua konsep teori liberation ini adalah freedom of expression dan freedom of property. Ya, bebas berekspresi dan bebas untuk memiliki. Betul. Kendati pun pers bebas, sejumlah masalah dan inkonsistensi muncul, khususnya yang menyangkut kebebasan pribadi karena mengabaikan hak-hak individu. Jadi kadang-kadang dengan kebebasan ini hak-hak individu pun eh, apa namanya apa terpotong, gitu ya. Oke. Media massa terlalu menunjukkan hak-haknya untuk menyatakan pendapat tanpa batas dengan tidak menunjukkan kewajiban jawab kepada masyarakat. Jadi di sini kadang-kadang untuk libertarian theory ini eh, tidak, ya, maksudnya kadang-kadang tidak mensupport apa pendapat masyarakat. Oke. Yang ketiga social responsibility theory. Media massa sesungguhnya bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemilik media massa adalah sebuah public trust. Maka dari itu berita-berita media massa harus berlandaskan pada kebenaran, akurat, fair, objektif, dan relevan. Ya, menurut teori ini media massa seharusnya bebas, tapi harus memiliki self-regulated. Ya, media massa harus mengikuti kode etik dan standar profesional wartawan. Ya, ini lebih bagus dari yang dua tadi, ya, libertarian sama authoritarian, karena ini bersifat beritanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Oke, ada juga teori Soviet Communist, ya.
Sumber dari konsep ini adalah ajaran komunis yang berasal dari ajaran Marxism, Leninisme. Pada konsep ini pers dipandang hanya sebagai alat parsial komunis saja, bukan sebagai alat komunikasi massa, apalagi dianggap sebagai kekuatan keempat sebagaimana yang dianut oleh kaum-kaum liberal. Di negara komunis, media adalah alat public opinion yang bertujuan untuk kepentingan rakyat pekerja saja, bukan rakyat secara umum. Ya, disebut dengan komunis, Soviet Communist. Itu disebut juga dengan New Authoritarian. Ya, oke, ada lagi teori pembangunan. Ciri utama dari teori media pembangunan adalah media seharusnya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang positif, ya, untuk membangun masyarakat dengan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Kebebasan media seyogianya atau seharusnya dibatasi. Iya, jadi media itu juga harus dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Ini lebih apa namanya? eh, ada menang merahnya lagi dengan social relation tadi ya. And then media perlu memprioritaskan berita dan informasi kepada negara sedang berkembang lainnya yang sangat erat kaitannya secara geografis, kebudayaan dan politik. Ini hubungan untuk sebuah negara harus berkembang, negara berkembang ini harus melihat negara berkembang lainnya. Jadi untuk membangun, ya selalu untuk membangun sebuah negara. Oke, media pembangunan ciri utamanya yang tadi adalah para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasan berita. Yang kedua, berita kepentingan tujuan pembangunan. Jadi berita tersebut untuk kepentingan membangun sebuah negara. Makanya negara memiliki hak untuk campur tangan dalam membatasi pemberitaan media. Itu untuk teori media pembangunan. Selanjutnya teori media demokrasi partisipan. Apa sih? Kalau di kita kan ada Partai Demokrasi. Nah, ini apa sih teori media demokrasi partisipan? Nah, teori ini merupakan perkembangan baru sebagai reaksi dari penyelewengan atau kekecewaan terhadap pers liberal yang diterapkan di dunia maju. Teori ini merupakan reaksi terhadap komersialisasi dan aksi monopoli media yang dimiliki secara pribadi. Organisasi dan isi media seharusnya tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara. Ini bertentangan dengan tadi teori authoritarian. Ya, ini apa namanya? Contrary, ya. Oke, jadi pendapat demokrasi ini berbeda terbalik dengan authoritarian. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kalian nanti bisa mendengarkan kembali video ini dan tugasnya adalah yang pertama, kalian harus membuat rangkuman minimal 1 lembar dari yang tadi saya sampaikan. Mungkin sub-sub topiknya terus ada penjelasan 1 atau 2 kalimat ya. Khususnya tadi seorang wartawan itu ada langkah-langkah untuk melakukan pengambilan berita ya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalau teori tadi mungkin secara singkat kalian buatkan dalam 1 paragraf saja. Oke. Nah, jadi tugasnya itu nanti akan kita tuliskan di lembar bukunya karena saya termasuk orang yang suka membaca tulisan tangan. Jadi kalian rangkum di dalam sebuah 1 lembar kertas tulis tangan. Nah, kenapa? Karena saraf kita, otak kita terbatas untuk melihat. Jadi hal yang kita lakukan adalah membuat keywords, catatan-catatan penting saja, catatan kecil yang nanti itu seperti keywords. Ketika kita mau cari sumber berita atau mendalaminya, keywordsnya sudah ada. Jadi itu yang saya harapkan dari kalian. Terima kasih. Selamat sore semuanya.